itu selalu muncul, dan itu yang kemudian harus secara intens terhubung dengan wilayah-wilayah yang ada kaitannya dengan sastra, seperti itu. Jadi misalnya banyak sekali karya sastra yang kemudian menomorsatukan doktrin, banyak sekali karya sastra yang kemudian justru mengabaikan doktrin dan sebagainya. Doktrin dalam konteks iman, dalam konteks wilayah bagaimana kemudian seseorang mempercayai, meyakini keimanannya, merefleksikan keimanannya seperti apa. Nah, di Indonesia misalnya kita bisa melacak antara tahun 2002 sampai 2006 atau mungkin bahkan sampai sekarang ya, terdapat polemik mengenai misalnya ketika munculnya sastra yang atau karya sastra yang kemudian dikarang oleh para penulis atau para pengarang yang tergabung di Forum Lingkar Pena misalnya, dengan pemimpinnya Helvitiana Rosa, Asma Nadia dan kawan-kawan, yang kemudian sering dikategorikan sebagai sastra suci atau sastra wangi. Dan polemiknya atau konfliknya antara mereka dengan komunitas atau sastra yang kemudian sering dianggap oleh sastra suci tadi itu sebagai sastra selangkangan atau sastra kelamin. Ini wakilnya adalah Ayu Utami, kemudian Jenar Maesa Ayu, Dinara Hayu, dan kawan-kawannya yang notabene tergabung di komunitas hutan kayu di Depok ya kalau tidak salah. Seperti itu. Dan pertentangan antara kedua kubu itu sebetulnya merupakan sebuah, bagi saya, kritik dari saya itu merupakan sebuah kegagalan dalam memahami hubungan sastra dan agama. Bahwa kritik saya bagi kubu pertama misalnya, bagi para sastrawan suci dalam tanda kutip atau sastrawan wangi, bahwa mereka lupa bahwa konteks penegakan doktrin atau iman itu sendiri harus dibarengi dengan inklusivitas nilai-nilai kemanusiaan, yaitu yang dikategorikan di dalam surah Asy-Syu'ara sebagai amal soleh, seperti itu. Dan bukan hanya oleh istilah-istilah Islam atau Arab yang terkesan hanya ditempelkan di dalam karya-karya mereka. Kalau kita baca misalnya karya-karya Helvitiana Rosa, Asma Nadia, kemudian dan yang lain-lainnya, termasuk Golagong juga ya. Dari Golagong itu ada proses perpindahan dari yang tadinya gaul pop banget ke yang kemudian islami ketika bergabung di Forum Lingkar Pena. Maka kita sering menemukan misalnya kata-kata Islam, jargon-jargon Islam yang muncul secara tiba-tiba, dan itu kalau bagi saya sih terkesan sebagai tempelan-tempelan saja. Kata subhanallah, masya Allah, astagfirullah, atau akhi, ukti, afwan, dan sebagainya, itu bagi saya hanya sebuah tempelan-tempelan saja yang notabene tidak merasuk pada jalinan cerita yang kemudian merepresentasikan nilai-nilai universal tadi. Dan ketika dihubungkan dengan kubu kedua, maka kubu kedua juga sama sebetulnya, bahwa mereka gagal untuk memahami hubungan sastra dan agama, karena bagi mereka, saya pikir mereka lupa kebebasan dalam bersastra itu atau berkesenian secara umum itu tidak dalam konteks kebebasan yang semena-mena. Itu kan ada dalam hubungannya dengan konsep dari Horatius lagi, bahwa kebebasan bersastra itu disebut sebagai licentia poetica, atau di dalam bahasa Inggrisnya poetic license. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi rancu ya, surat izin bersastra. Jadi rancu juga ya, licentia poetica atau poetic license, seperti itu. Dan apa yang dirumuskan oleh Horace atau Horatius sebagai licentia poetica adalah kebebasan yang mengikuti kadar kepantasan, atau istilah Horace itu dia mengistilahkannya istilah decorum. Decorum itu hubungannya dengan kepantasan dalam hubungannya dengan nilai-nilai moral gitu. Jadi harus selalu ada panduan, harus selalu ada guidance
moral di dalam semua aspek di dalam karya sastra. Maka itulah yang kemudian dihubungkan dengan manfaat dan kesenangan tadi, utile et dulce, seperti itu. Dan kemudian sejalan dengan atau senada dengan kritikan saya mengenai polemik atau konflik dari dua kubu tadi, sebetulnya sampai sekarang juga ya, itu kalau menurut saya itu masih terdapat itu. Karena sampai sekarang dari komunitas hutan kayu misalnya tidak pernah bisa menerima wilayah-wilayah religiusitas yang diungkapkan oleh para pengarang Forum Lingkar Pena. Itu sebetulnya di wilayah prosa ya, banyaknya di wilayah prosa. Kemudian saya juga mengutip dari pernyataannya Gunawan Muhammad. Sebetulnya Gunawan Muhammad di tahun 1966 itu sudah berbicara banyak juga di dalam esainya yang berjudul Posisi Sastra Keagamaan Kita di Masa Ini. Menurut Gunawan Muhammad bahwa yang namanya hubungan sastra dan agama atau agama ketika kemudian harus berdampingan dengan sastra, maka agamanya harus sikap beragama atau sikap agamanya harus demokratis, sebagaimana layaknya sastra itu demokratis. Bagi Gunawan Muhammad, sastra kenapa demokratis? Karena bisa memasukkan semua unsur kehidupan, gitu. Sehingga sastra oleh Aristoteles kan dipandang sebagai suatu hal yang universal, suatu hal yang lebih tinggi derajatnya ketimbang sejarah, seperti itu. Dan Gunawan Muhammad juga meyakini hal-hal yang seperti itu. Nah, kata Gunawan Muhammad, di dalam pendemokrasian sikap beragama itulah maka sastra bisa banyak berkontribusi, terutama ketika sastranya sendiri itu tidak menempelkan khotbah-khotbah yang bernilai keagamaan dalam konteks ritual. Bagaimanapun kata-kata yang tadi saya ungkapkan, misalnya yang saya anggap sebagai tempelan-tempelan, itu bernilai ritual. Dan kata Gunawan Muhammad, kalau hanya sampai pada level seperti itu, maka sastra keagamaan atau sastra religius itu gagal menyampaikan fungsinya sendiri sebagai sastra yang religius, seperti itu. Karena pada dasarnya ketika sastra itu dianggap sebagai suatu hal yang demokratis, maka pada dasarnya juga sastra adalah religius, karena menampilkan nilai-nilai universal kemanusiaan, seperti itu kata Gunawan Muhammad. Dan di dalam perkembangan sastra Indonesia, saya sebetulnya ideologis juga ya, apa ya istilahnya, walaupun saya banyak baca karya sastra, tetapi sangat sedikit menurut saya yang kemudian bisa masuk dalam pengkategorian apa yang dikategorikan oleh Gunawan Muhammad di sini, begitu. Bahwa banyak sekali karya sastra yang bernapaskan Islam misalnya, atau bernapaskan Kristiani, sebagai Sastrowardoyo misalnya, begitu banyak, atau Joko Pinurbo di kontemporer kemarin sebelum Joko Pinurbo diculik ya, kalau tidak salah Joko Pinurbo itu diculik dan sampai sekarang entah kemana. Joko Pinurbo atau siapa ya? Bukan Joko Pinurbo mungkin yang diculik, saya lupa lagi. Oh, Wiji Tukul ya? Wiji Tukul, betul, bukan Joko Pinurbo. Wiji Tukul yang Joko Pinurbo betul, banyak karyanya merepresentasikan religiusitasnya di Kristianinya. Dan sastrawan-sastrawan lain misalnya di bidang prosa, saya hanya menangkap ada 3 novel yang kemudian kalau itu pun kalau misalnya kita ingin mengkategorikannya sebagai sastra keagamaan atau sebetulnya ideologis juga. Jadi saya sendiri mengkategorikannya sebagai sastra keagamaan ya, seperti itu. Yaitu ada 3, bukan 3 novel, 2 novel, 1 cerpen. 1 novel karya Iwan Simatupang berjudul Ziarah. Kemudian 1 novel karya Kunto Wijoyo berjudul Khotbah di Atas Bukit.
dan cerpen robohnya suruh kami karya Ali Akbar Nafis. Ketiga karya itu yang saya anggap itu berhubungan secara langsung dengan fungsi sastra keagamaan seperti yang diungkapkan oleh Gunawan Muhammad, seperti itu. Bahkan kalau menurut saya larisnya ayat-ayat cinta kemudian disambung oleh KCB ya, KCB 1 dan KCB 2 dari Habibur Rahman Al-Shirazi itu tidak bisa menjadi sandaran bahwa sastra keagamaan menjadi tren, karena bagi saya itu bukan sastra yang bernilai religius dalam konteks apa yang diungkapkan oleh Gunawan Muhammad di sini, seperti itu. Karena saya melihat di ayat-ayat cinta dan KCB misalnya, konteks nilai Islam di sana juga bukan sebagai rahmatan lil alamin. Konteks keislaman di sana lebih dihubungkan dengan konteks fikih yang sangat fikih, dan kemudian bias fikihnya sangat laki-laki gitu, sangat patriarkal, seperti itu. Ya, kita bisa melihat sebetulnya di ayat cinta dan KCB, mengapa kemudian saya berargumentasi seperti itu, karena tokohnya kan sangat khas laki-laki yang dicintai oleh banyak perempuan dan begitu sempurna. Walaupun sebetulnya kalau saya mengakui bahwa ada perkembangan dalam penggarapan novel oleh Habibur Rahman Al-Shirazi. Ketika ayat cinta terbit, cintanya sendiri begitu datar, plotnya begitu datar, itu saja ya. Plot sama seperti sinetron saja, sinetron yang berkembang di RCTI, di SCTV dan sebagainya gitu ya, sama saja seperti itu. Dan ketika muncul KCB, saya membaca dan melihat ada perkembangan yang cukup signifikan juga. Saya akui bahwa Kang Ebi atau Habibur Rahman Al-Shirazi itu cukup apik ya menggarap KCB. Jadi ada perkembangan, terutama plotnya tidak terlalu datar, gitu. Plotnya tidak terlalu datar, kemudian karakterisasinya juga lebih manusiawi. Karena kalau di ayat cinta kan Fahri begitu ditonjolkan sebagai superhero, Superman gitu ya, barangkali gitu. Yang dicintai 4 perempuan sekaligus, kemudian apa ya istilahnya, sangat laki-laki lah gitu, dan sebagainya. Kemudian, tetapi saya tidak melihat hal yang signifikan dalam konteks konflik antara sastra dan agama di wilayah puisi ya. Yang saya ketahui banyak sekali sebetulnya di wilayah puisi yang konsepnya sama dengan apa yang diungkapkan oleh Gunawan Muhammad, bahwa fungsi dari sastra keagamaan bukan menampilkan jawaban-jawaban yang praktis, karena jawaban-jawaban yang praktis adalah urusannya agama, bukan sastra gitu. Jadi sastra itu justru harus menampilkan di akhir sebuah cerita misalnya, atau di akhir sebuah puisi, atau di akhir sebuah pertunjukan teater misalnya. Itu pertanyaan justru, bukan jawaban. Pertanyaan yang kemudian harus bisa mengusik atau mengetuk hati kita untuk bisa mengubah sendiri kita, proses berkehidupan kita sendiri, seperti itu kata Gunawan Muhammad. Jadi di dalam puisi misalnya kita banyak mencatat pelopor-pelopor puisi transenden yang kemudian tidak banyak mengurus jargon-jargon keagamaan di dalam puisi-puisinya. Misalnya kita bisa melacak pada puisi-puisi karya Profesor Abdul Hadi WM ya, seperti itu, atau misalnya Profesor Zawawi Imron. Walaupun Zawawi Imron tidak mau disebut profesor, walaupun profesor, maunya disebut kiai saja. Ya, Zawawi Imron itu seperti itu, Kiai Zawawi Imron, orang Madura. Walaupun profesor nggak mau ya disebut profesor. Kemudian misalnya belakangan di Jawa Barat juga
puisi-puisi dari Acep Jamjam Nur misalnya, atau dari Sonik Farid Maulana,